Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita lanjutkan membaca buku Memberi Setangkai Perubahan, yang buku ini saya tulis tahun 2017, diterbitkan oleh Empowerment of Society Institute, Yogyakarta. Kita sudah sampai di halaman 184, kita mulai. Contoh paling indah yang menggambarkan seorang manusia yang achieve more melalui kerja keras yang konsisten dan kontinu adalah Rasulullah Ibrahim alaihissalam, khususnya pada momen atau point in time saat beliau diminta menunjukkan kesalehannya dengan mengorbankan anaknya Rasulullah Ismail alaihissalam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini dalam Quran surat 37 ayat 99 sampai dengan 111 dengan perincian sebagai berikut. Pertama, pada Quran surat 37 ayat 99, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, karena Dia, Tuhan, yaitu Allah, akan memberi petunjuk kepadaku. Berdasarkan Quran surat 37 ayat 99 diketahui bahwa setiap manusia yang ingin achieve more hendaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia segera mendapat inspirasi tentang strategi melakukan kebajikan. Kedua, pada Quran surat 37 ayat 100 sampai 101, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami Allah memberi dia hal yang menggembirakan dengan menghadirkan seorang anak Ismail yang amat sabar. Berdasarkan Quran surat 37 ayat 100 sampai 101 diketahui bahwa setiap manusia yang ingin achieve more hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memudahkannya dalam melakukan kebajikan. Ketiga, pada Quran surat 37 ayat 102 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ketika anak itu Ismail sampai pada umur sanggup untuk berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat atau mendapat perintah Allah dalam mimpi agar aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia, anak itu, yaitu Ismail, menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Berdasarkan Quran surat 37 ayat 102 diketahui bahwa setiap manusia yang ingin achieve more selalu siap berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap keterbatasannya. Kesabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatan lil alamin menjadi sesuatu yang perlu diwujudkan dalam pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku. Keempat, pada Quran surat 37 ayat 103 sampai 106, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, tatkala keduanya, Ibrahim dan Ismail telah berserah diri kepada Allah dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, lalu kami Allah panggil dia Ibrahim, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Berdasarkan Quran surat 103 ayat 106 diketahui bahwa setiap manusia yang ingin achieve more dan tangguh dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan menjadikan yang bersangkutan tergolong sebagai orang-orang yang berbuat baik. Kelima, pada Quran surat 37 ayat 107 sampai 111, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan kami tebus ganti anak itu Ismail dengan seekor sembelihan kambing yang besar. Kami abadikan kisah Ibrahim itu di kalangan orang-orang yang datang kemudian dengan ucapan kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia Ibrahim termasuk hamba kami yang beriman. Berdasarkan Quran surat 37 ayat 103 sampai 106 diketahui bahwa setiap manusia yang ingin achieve more hendaknya memahami tentang adanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan terus-menerus melindungi dirinya dalam melakukan kebajikan. Sesungguhnya kesejahteraan akan dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan yang juga tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Saya ulangi, berdasarkan Quran surat 37 ayat 107 sampai 111 diketahui bahwa setiap manusia yang ingin achieve more hendaknya memahami tentang adanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan terus
menerus melindungi dirinya dalam melakukan kebajikan. Sesungguhnya kesejahteraan akan dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan yang juga tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Dengan demikian, untuk mencapai achieve more, setiap manusia hendaknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, tangguh dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami adanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala bagi upayanya untuk melakukan kebajikan. Setiap manusia yang ingin achieve more memahami tentang adanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melindungi dirinya dalam melakukan kebajikan. Oleh karena itu, ia memiliki bekal yang cukup untuk memanfaatkan fighting potensial yang dapat dimaknai sebagai potensi kejuangan atau kesanggupan berjuang. Kesanggupan ini harus diaktualisasikan atau diwujudkan menjadi perjuangan dalam hidup sehari-hari. Tepatnya, hari demi hari yang diisi dengan aktivitas perjuangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu bagi dirinya, dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kesesatan itu atas dirinya. Dan tidaklah seseorang akan memikul dosa orang lain, dan kami Allah tidak akan mengajab hingga kami utus Rasul terlebih dahulu. Quran surat 17 ayat 15. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 17 ayat 15 menunjukkan adanya dorongan Allah Subhanahu wa taala pada manusia untuk berjuang. Tepatnya manusia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh petunjuk nilai-nilai Islam agar ia tidak tersesat. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya mengingatkan bahwa setiap pemikiran, sikap, tindakan dan perilaku seseorang akan berdampak bagi orang tersebut. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tidaklah seseorang akan memikul dosa orang lain. Faktanya banyak cara bagi seorang manusia untuk berjuang. Bagi mereka yang berada di wilayah perang melawan Barat, NATO dan Israel seperti Afghanistan, Irak, dan Palestina, maka mereka wajib melakukan perjuangan bersenjata atau berperang. Sementara itu bagi mereka yang berada di wilayah damai seperti Indonesia, Malaysia, dan lain-lain, maka mereka wajib berjuang dengan cara antara lain. Pertama, menggunakan kekuatan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang ada pada dirinya untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatan lil alamin. Kedua, membangun kecerdasan dan kemampuan memberikan informasi sehingga berkesempatan membantu diri sendiri dan orang lain dalam hal memahami pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatan lil alamin. Ketiga, mengupayakan secara evolusioner terhentinya pemikiran, sikap, tindakan dan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan tugas pokok manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatan lil alamin. Keempat, berikhtiar untuk terus-menerus memperoleh keberhasilan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatan lil alamin. Target utama dari keberhasilan ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, materi yang bisa kita baca pagi ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita pagi ini, yaitu pertemuan yang ke-31, dan besok akan kita lanjutkan pada pertemuan ke-32. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.